Dia mungkin niru ada yang namanya Alfian Tanjung. Alfian Alfian Tanjung itu seorang ini tuh cukup pembicara. Dia bilang pakai masker nggak boleh karena budaya Yahudi. Yahudi lagi yang kena, bro. Kasihan Yahudi, bro. Atuh, Yahudi juga pakai celana, bro. Kalau mampir nih puasa-puasa, jangan mampir sholat di Masjid Al-Amanah di Harapan Indah Bekasi. Emang kenapa? Lo nggak Masjid boleh mah sama aja. Nggak boleh pakai masker, diusir lo. Lah, galak amat. Iya, begitu. Katanya di masjid nggak boleh pakai masker. Tapi gue udah pakai masker ini kayak Gus Miftah ini. Lo boleh pakai masker, pakai masker bangkuang boleh. Pakai masker apa itu boleh. Lu kira gua orang salon? Oh, yang lagi viral itu? Yang lagi viral, bro. Itu gimana? Jadi ceritanya ada gimana? jemaah ini nih mau numpang sholat. Masjid itu kan bisa buat semua orang dong. Itu kan kalau nggak salah itu yang jamaah itu warga situ toh? Warga situ. Roni namanya. Dia mau numpang sholat sama istrinya. Diusir gara-gara sholat pakai masker. Oh. Katanya, wah ini masjid bukan pasar. Nggak boleh pakai masker. Gua yang jadi pikiran gua adalah yang ngusir itu apakah yakin dia sehat? Gua ngeri yang satu sudah pakai masker si Pak Roninya itu yang ngomong itu dropletnya kemana-mana itu kan teriak-teriak gitu kan? Dia juga pakai masker, maskernya di sini. Itu bukan masker. Itu bukan masker, itu akar gigi. Gigi berakar. Ada temen gue juga ininya botak nih, depannya. Oh, hitam-hitam. Botak. Oh, terus? Gara-gara apa? Gara-gara dia nggak mau cukuran. Terus? Kalau nyabutin jenggot gini. Oh, jadi turun. Ketahuan. Bukan, itu memang keturunan. Jadi ini insiden kan berarti kan? Ini insiden dan ini mengkhawatirkan menurut gua. Gimana? Iya. Khawatirnya apa? Gua khawatir kalau misalnya suatu waktu gua mampir ke masjid itu DKM-nya, marbotnya begitu. Iya. Ini kan yang pakai jubah kuning ya? Iya, pendekar. Enggak, itu dia itu ulama atau Shaolin sebenarnya. Gue ngeri dia Shaolin ternyata. Kok galak banget sih, bro? Ya nggak tahu. Jadi orang sholat nggak boleh pakai masker. Lo tahu kan sekarang aturannya justru di ruang tertutup. 5M. Salah satunya harus pakai masker. 5M apa aja banyak banget. Iya, maksudnya masker. Oh, masker semua. Saking ya masker menjaga jarak. Oh, gitu. Nah, dia itu kan kalau di ruang tertutup, masjid kan ruang tertutup. Betul. Yo, mestinya pakai masker. Kenapa? Karena kan dropletnya bahaya, bro. Iya. Dan siapa namanya Pak Roni itu, dia mungkin maksudnya juga melindungi orang lain loh. Bukan cuma untuk dia aja kan? Iya benar. Iya kan? Lo bayangin kan kalau misalnya kita sholat nih, kan sujud. Betul. Sujud tuh kan mau nggak mau napas dong. Napas lo kena ke lantai. Takut droplet kena ke lantai, kena ke sajadah, kena ke karpet. Betul. Terus kalau ada orang sujud lagi keirup, bahaya. Kena. Apalagi kalau orang-orang kayak lu gitu persoalannya banyak, pasti sujudnya lama. Sampai nangis-nangis. Ini kan agak doanya panjang, bro. Doanya panjang. Nah, sekarang kalau misalnya dia melarang orang siapa nih? Pak siapa ini? Pak Roni. Yang melarang, Pak Abdurrahman. Pak Abdurrahman ini melarang ada jamaah sholat situ pakai masker. Ini karena dia nggak tahu atau karena hal lain? Kalau nggak tahu kan beda nih. Kalau gua sih menurut gua. Ini udah setahun lebih loh COVID. Iya, kalau menurut gua orang-orang kayak ini kan cuma kayak lapisan gunung es, bro. Tuh Abdurrahman tuh fenomena di ujungnya aja. Ujungnya apa? Ujung-ujungnya mau ngelawan semua yang menjadi kebijakan pemerintah. Jadi kalau pemerintah bilang pakai masker, dia ngelawan. Ini dia seperti subversif dalam level yang lebih ringan dan mengcover masalah-masalah pakai agama. Ini poinnya dari situ. Iya, dan dia bukan cuma sekali loh. Jadi sebelumnya pernah juga. Ini orang Bandung amat sih kok. Enggak, dia tuh yang punya masjid. Iya. Enggak punya. Itu masjid punya dia. Bukan dia cuma ngurus masjid. Masjidnya punya orang. Bukan punya orang, dia punya jamaah lah. Kan jamaah yang nyumbang ini itu kan. Jadi yang namanya ulama kan kalau nggak salah ada surat perdamaian. Pekerjaannya apa? Ulama. Gajinya berapa itu? Kalau dia ulama sebagai pekerjaan ada gajinya kan? Iya. Apakah dia melakukan itu dengan sengaja, dengan terencana? Karena itu kan nggak sendiri dia.
Oh, bertiga. Keroyokan beraninya. Tapi Pak Roni itu ya agak salut lah kita ya. Dia menyampaikan kebenaran. Ya mendingan dia ngelawan orang kayak Abdurrahman gitu ketimbang dia ketularan COVID. Mendingan berantem daripada ketularan. Mendingan berantem, tarik-tarikan jenggot. Kok di tengah wabah yang belum tahu kapan selesainya ini, negara-negara lain juga lagi berjuang karena peningkatan. Kalau ada insiden seperti ini, apa yang mesti kita lakukan? Kalau kan gini. Laporin polisi? Udah dilaporin polisi. Suruh untuk damai. Kasus Roni sama Pak Abdurrahman bisa damai. Bisa damai kan kasusnya mereka berdua. Tapi kasus dia melarang orang pakai masker itu melanggar undang-undang kesehatan, bro. Jadi itu harus tetap diproses. Mestinya diproses. Ini orang karena bukan yang pertama. Ini foto yang beredar. Selain dia pakai jubah kuning, dia juga sempat pakai jubah merah. Apaan tuh? Si siapa? Pak Abdurrahman itu. Pakai jubah merah? Sebenarnya dia pendekar dari mana itu? Kan kalau kita baca komik kan, jubah kuning, oh dari gunung ini. Jubah merah dari gunung ini. Kok dia habis kuning merah ini? Nggak punya kepribadian ini. Emang hobinya pakai jubah nih orang ini satu jubah. Mungkin jangan-jangan bisa terbang ya. Jangan-jangan dibuka isinya Iron Man itu. Jadi sekarang damai. Didamain, polisi sih simpel, udah deh lo jangan pada ribut, damai, biar adem. Tapi kan persoalannya kalau dia bukan pertama kali melarang orang sholat pakai masker, ini kan bahaya. Ini ada mungkin itu yang terekspos ya? Yang terekspos. Yang nggak terekspos mungkin apakah kita nggak tahu nih, kita harus cek juga. Mungkin ada hal-hal lain yang dia larang di situ. Apa? Ya misalnya, ada yang kan biasa orang jualan, ada masjid, melipir, hampir duduk. Gitu. Sana. Ini kan rumah ibadah harusnya apa? Terbuka bagi siapa? Dia bilang gini, ini rumah ibadah, masjid bukan pasar. Jadi lo dijamin keamanannya. Lo nggak usah pakai masker karena dijamin sama Tuhan kesehatannya. Sendal aja hilang. Nah makanya. Lu dijamin keamanannya, tapi dia dijamin keamanannya suruh nggak pakai masker, tapi nggak aman terhadap Abdurrahman kan? Iya betul. Dia jadi nggak aman. Mungkin dia aman kalau pakai masker di luar, di dalam udah pakai masker nggak aman sama preman berjubah masjid. Inilah yang dimaksud dengan pendangkalan atau pembodohan menurut gua. Oh iya, dan bukan cuma itu loh. Dia mungkin niru ada namanya Alfian Tanjung. Alfian Tanjung itu seorang ini tuh. Cukup bicara. Dia bilang pakai masker nggak boleh karena budaya Yahudi. Yahudi lagi yang kena, bro. Kasihan Yahudi, bro. Yahudi juga pakai celana, bro. Ini nggak boleh. Nggak pakai celana dong. Gua heran dengan orang-orang yang selalu punya statement, lu jangan begitu. Kenapa? Lu mirip Yahudi. Iya. Lu jangan begini, lu mirip Yahudi. Ini sangat dangkal menurut gua. Lu jangan nafas. Itu Yahudi juga nafas. Yang nggak boleh itu bukan mirip Yahudi. Yang nggak boleh itu mirip dengan Yahya Waloni. Gua pakai kacamata ini karena sedikit banyak emang gua ngefans sama Gus Miftah. Oh gitu. Iya, bukan apa-apa karena dia pakai kacamata kelihatan keren aja. Lo kalau sakit mata pakai kacamata kan biar nggak nular ke orang lain kan virusnya kan. Sama masker juga gitu. Iya. Ini menyangkut rumah ibadah. Kan Gus Miftah baru aja dia membaca semacam apa ya? Puisi atau apa di sebuah gereja. Oh iya. Dikata-katain kafir. Betul lah. Kayak gitu-gitu itu kan mirip dengan si Pak Abdurrahman tadi kan. Tapi Anies juga ceramah di gereja, nggak apa-apa. Oh enggak, dia bukan kafir. Dia Anies. Semua boleh kafir kecuali Anies. Kan gua Anies banget. Ada juga kejadian, gua ngerinya bro, kejadian kayak di Bekasi ini. Itu memunculkan kejadian-kejadian lain di daerah. Surabaya. Tuh, ada apa di Surabaya? Di Surabaya ada orang bawa anaknya. Dia bikin video ke mall. Dia bilang, tuh yang pakai masker pada tolol. Buset, pakai masker dibilang tolol. Ya, ini kan pembodohan lagi. Apa ruginya kita menggunakan masker sehingga orang melihat kita juga tenang, kita juga tenang. Dibanding dia memvideoin dia bilang yang pakai masker tolol. Kalau dia pakai BH istrinya di sini baru tolol ya kan? Masih melempar-lempar yang satu. Menurut gua orang itu sebenarnya lagi berkaca, bro. Dia bukan video, dia lagi self.
lagi selfie. Tuh orang tolol sambil ngeliat. Jadi dia memarahi. Waktu dia bilang tolol, lu nggak denger anaknya bilang apa? Iya makanya Pak sekolah. Itu anaknya bilang gitu. Kalau udah pergi di Laskar lo. Nah, bibit pembodohan seperti ini, apakah membuat lu khawatir nggak? Gua sih gini ya, sebetulnya kalau lihat India, di India itu kemarin merasa, woi kita udah bebas dari COVID. Kemudian mereka rame-rame sombong, mereka rame-rame menjalankan ritual agama di Sungai Gangga, rame-rame. Kejadian sekarang India. Kalau bicara, betul, bicara orang yang songong, bicara orang yang mau menentang kerumunan, itu aja baru-baru kemarin aja mengakui bro. Apa? Dia bilang gini, yang mulia, lu pasti ingat suaranya kan? Iya. Saya memang melanggar peraturan yang mulia. Itu dia mengakui. Oh, udah ngaku dia. Rizik Syihab tuh mengakui dia melakukan pelanggaran kerumunan di Petamburan. Oh. Lah kok itu ada siapa? Bukan cuma di Petamburan, kemarin di Tanah Abang. Itu juga kerumunan, orang pada mau belanja. Oh iya, pantesan. Tapi gubernurnya lagi sibuk kampanye. Iya. Loh, akhirnya gubernurnya datang. Oh, datang ke Tanah Abang. Oke. Dia melakukan yang namanya jumpa pers. Bikin kerumunan. Loh, dalam jumpa pers kan mungkin dia menyatakan seperti ini, jangan membuat kerumunan seperti ini. Gitu. Oh, gitu. Iya. Contoh, dia kasih contoh. Ini contoh kalau kita membuat kerumunan. Ini contoh orang-orang kalau pakai itu tuh pakai yang tadi di Surabaya. Contoh orang-orang tolol. Iya, gitu. Sambil lihat sendiri. Itu yang nggak bener. Melarang sebuah kerumunan dengan kerumunan baru. Ini sama dengan si Ustadz yang nggak jelas ini. Iya. Pada akhirnya kan dia minta maaf. Kalau gua jadi warga Harapan Indah Bekasi, gua bacat bro, lu ngapain? Lu pakai dalil-dalil agama, tapi lu bakal menularkan atau beresiko menularkan COVID ke warga situ? Dan warga situ jadi nggak di Sragen bro, 2 hari lalu pengurus masjidnya meninggal karena COVID. 2 orang pengurus masjidnya meninggal karena COVID. Lalu masjid itu ditutup. Ada juga yang sholat tarawih, tertular COVID, klaster tarawih. Jadi sebetulnya mau masjid, mau gereja, mau vihara, mau Sungai Gangga, yang namanya COVID. Iya. Yang namanya kerumunan membuat klaster baru, tetap saja itu mengkhawatirkan dilarang. Iya. Pemerintah sudah benar membuat aturan itu. Iya. Itu kenapa sih jubah kuning ngehe itu? Dia sok pakai nama Tuhan. Gimana? Tuhan akan melindungi orang-orang yang masuk masjid. Dia kira tuh kan. Tapi kan nggak gitu juga cara kerjanya. Tapi menurut versi dia, kan Tuhan tidak melindungi dari materai. Kalau dia percaya itu, ya tentu materai nggak terjadi. Iya, dia minta dilindungi. Tuhan yakin Tuhan melindungi, tapi damai pakai 10.000 materai. Iya, gimana itu? Jadi sebenarnya dia itu percaya nggak dilindungi oleh Tuhan kan gitu? Jangan-jangan Tuhannya materai. Jangan-jangan gitu materai. Jadi termasuk di Surabaya, ketika dia menolol-nololkan orang pakai masker. Termasuk juga Ustadz Abdurrahman tadi, yang melarang orang sholat pakai masker. Ini menurut gua apakah karena faktor dia nggak punya masker, bro? Itu dia, maskernya dipakai gininya. Oh, ya balik lagi ke masker bengkoang. Masker bengkoang. Bukan, maksudnya aloe vera gitu. Aloe vera. Nah, harusnya pemerintah harus bagaimana ini? Apakah harus lebih giat lagi? Enggak, sebetulnya pemerintah tuh udah cukup. Di Indonesia ini kesadaran pakai masker lumayan loh. Temen gua ada lagi kuliah di Oxford, namanya Dara itu. Dia cerita di Inggris tuh kesadaran pakai masker malah kurang. Di Inggris? Yang ininya lebih? Iya, karena dianggap pakai masker itu membatasi individualisme, membatasi ekspresi. Oh benar, temen gua juga tuh. Karena pakai masker membatasi gigi dia nggak bisa kemana-mana. Atau temen gue yang giginya kemana-mana aja pakai masker. Iya. Kecuali kalau orang giginya maju. Susah pakai helm. Enggak, diharap mundur. Diharap mundur dulu kalau emang maju biasa. Gitu. Jadi Inggris pun begitu. Iya, maksudnya gini, di Indonesia ini udah lumayan. Kita ini memang belum terbebas dari COVID. Iya. Jadi kitanya mesti hati-hati semua. Lu pingin kayak di India, mayat berserakan di mana-mana. Sampai kemudian mayat suruh jalan sendiri, ngubur sendiri.
Dia mau kan pakai dikremasi itu dibakar. Emang rambutnya kotor? Oh, kremasi. Mau dikremasi, mau dibakar. Cari korek sendiri, beli bensin sendiri, kan kasihan. Masa mayat mandiri, bro? Maksudnya saking sesaknya, itu layanan kremasi itu tadi itu sampai nggak muat-muat. Iya. Apa kita mau seperti itu? Ya, makanya orang-orang kayak Abdurrahman, tadi temennya siapa namanya, Nawir atau siapa, gue nggak tahu. Itu nggak jelas lah namanya. Yang masih muda-muda yang teriak-teriak masih muda-muda itu yang itu nantangin loh itu. Iya. Lu bilang ke polsek. Pas di polsek dia nggak ada. Hilang. Seringan begitu, bro. Kenceng, tapi begitu ketemu petugas, letoy. Kayak Rizik tuh. Oh iya. Kenceng, lama-lama ngaku juga. Tapi lagi viral, bro. Fotonya satu grup itu, lagi menunggu jadwal sidang. Jadi Pak Rizik dan kawan-kawan, mereka senang. Oh, mereka senang? Mereka senang ada di dalam situ. Artinya, Polri dalam hal ini ya, itu sudah memberi kesenangan ke banyak orang. Kita jadi seneng, nggak ada lagi FPI dan sebagainya. Iya, benar. Dan mereka pun tampaknya senang di dalam. Ini kan sudah everybody happy. Everybody happy. Jadi alhamdulillah harusnya mereka bersyukur dong. Ditangkap, bisa seneng kayak gitu. Lu gila lebaran di dalam, bro. Termasuk Pak Abdurrahman ini. Kalau dia diproses, kalau dia tidak sadar, kan sempat, bro, dipanggil polisi, dia juga tetap nggak pakai masker loh. Oh iya. Fotonya beredar yang dia pakai jubah merah itu. Iya. Dia berhadapan dengan petugas semuanya pakai masker, dia doang enggak. Emang nih anak? Enggak. Dia, gue rasa giginya gigi emas nih, bro. Yang pengen nunjukin gini, nyombong. Satu itu, menurut gua memang. Menurut gua, Pak Ustadz Abdurrahman itu nggak pakai masker karena dia sok ganteng. Dia pengen lihat wajahnya. Full pede. Buat apa seorang Brad Pitt pakai masker? Pikiran dia kayak gitu kan? Brad Pitt. Brad Pitt itu kalau di luar negeri, bro. Kalau ini bukan Brad Pitt. Apa tuh? Brad.